Kalau kamu ngerasa kosong dalam hidup, padahal kelihatannya baik-baik aja dari luar, video ini buat kamu. Dilihat orang lain dari luar, kamu baik-baik aja. Tapi kamu sendiri sebenarnya ngerasain kekosongan, kehampaan. Ngerasa bahwa ini adalah masalah kamu sendirian. Kamu udah ngelakuin banyak hal, tapi ngerasa kosong, ngerasa hampa. Kamu ngerasa ini masalah kamu sendirian. Tapi tahu nggak sebenarnya, faktanya bukan cuma kamu yang mengalami hal yang kayak gini. Simak video ini supaya kamu tahu, bukan kamu seorang yang mengalami masalah ini. Bukan hal yang sulit untuk kelihatan jadi orang yang lagi berkembang. Banyak orang terbiasa flexing sekarang ini, ya kan? Kamu mungkin juga dalam skala yang berbeda mungkin. Tinggal posting kutipan atau quote motivasi, upload jurnal yang estetik, ngetekin akun motivasi, atau sharing cuplikan podcast inspiratif yang sebenarnya kamu juga nggak paham amat gitu ya. Kadang-kadang lucu kan? Semua orang kelihatannya lagi berproses, tapi kamu malah ngerasa kayak kosong, hampa, atau ngerasa stuck gitu ya. Padahal menurut kamu nggak ada yang salah juga. Kamu juga udah banyak baca buku, ikut training pengembangan diri, udah mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang bagus untuk pengembangan diri kamu, mungkin udah mulai journaling. Tapi makin kamu mempertanyakan tentang arah hidup, maka kamu ngerasa kamu makin bingung. Dan rasanya kan aneh gitu, kayak ngehe banget gitu ya rasanya ya. Jadi kayak di satu sisi kamu bertambah pintar secara teori, tapi tetap aja ngerasa stuck dalam hidup yang menurut kamu kayak hidup kamu gitu-gitu aja. Kepala kamu isinya penuh, tapi langkah kamu kayak nggak pernah maju. Dan kayak bangsatnya lagi tuh nggak sedikit dari kamu yang kayak tetap pura-pura tenang, tetap senyum manis di status WA atau di story, tetap jawab baik-baik aja. Oke. Pas ditanya mengenai kabar gitu ya. Padahal yang kamu rasain dalam hati, kamu ngerasa kosong, ngerasa hampa, dan kamu capek. Tapi kamu juga bingung. Kamu nggak ngerti kamu mau berhenti di mana. Kamu nggak ngerti kamu mau nanya sama siapa. Ini sama seperti cerita klien saya, kita sebut aja namanya Nadia. Dia perempuan umur 35 tahun gitu. Buka bisnis sendiri dari 2 tahun lalu, karyawannya ada kurang lebih 12 orang. Sebenarnya bisnis ini dimulai dengan resep sederhana, kayak formula perawatan rambut gitu, biar rambut kuat, nggak gampang rontok. Terus setelah itu sukses merambah ke produksi berbagai macam produk perawatan kulit dan wajah. Kalau dilihat secara angka, sebenarnya bisnisnya tumbuh, prosentasenya juga gede. Secara sosial dia juga sering terlibat banyak acara bakti sosial, sering diundang jadi pembicara, dan ngelihat feed Instagramnya tuh kayak isinya menginspirasi. Kebanyakan perempuan gitu ya, karena pas diliatin komentar-komentarnya banyak yang komentar positif gitu. Dia juga kayak udah pernah masuk media, kalau nggak salah 2 halaman gitu, khusus interview dengan dia, karena kayak dianggap jadi sosok yang inspiratif buat pelaku UMKM, khususnya wanita. Tapi waktu dia mulai coaching dulu, yang jadi concernnya tuh gini, dia kayak nggak nemuin lagi semangat yang sama pada waktu dulu dia ngerintis bisnisnya. Dalam tulisan di form registrasi dia sebelum coaching, dia bilang bahwa dia udah nggak ngerti lagi kenapa harus bangun pagi. Jadi alasan dia untuk bangun pagi tuh kayak nggak ada gitu ya. Dan saat sesi pertama dia cerita itu, dia ngerasa kosong, meskipun ya menurut dia memang dia banyak pencapaian gitu ya. Dia bisa ngasih motivasi ke timnya, tapi kayak merasa dirinya jadi kayak penipu gitu, karena dia sendiri nggak bisa memotivasi dirinya sendiri gitu. Jadi untuk apa dia ngelakuin semua ini? Jadi dia merasa perlu coaching gitu ya. Dan anyway, Nadia ini bukan orang yang malas juga, dia bukan orang yang kurang bersyukur, bukan korban dari kegagalan, tapi memang dia pernah menikmati warisan kegagalan dari orang tuanya. Dan sejak itu dia dalam hati bilang bahwa dia mau membangun bisnis untuk meninggalkan legacy, untuk meninggalkan warisan. Harus jadi kuat, mandiri, dan usaha tanpa perlu bergantung dari bantuan orang lain. Tapi makin dia capai hal-hal yang ingin dia capai, dia makin merasa kosong dan hilang. Saya waktu itu nanya sama dia gini, kalau momen atau peristiwa apa sih yang paling kamu rindukan dari kamu yang dulu gitu? Dan dia diem agak lama tuh waktu itu. Langsung dia jawab, katanya
Dia kangen jadi orang yang bersemangat, bahkan pada waktu dia belum punya apa-apa. Jadi dari situ dia kayak ngedapetin kesadaran bahwa nggak sedikit orang kehilangan semangat bukan karena capeknya, tapi karena dia nggak jujur tentang apa yang sebenarnya dia mau. Dan dari proses itu sebenarnya kayak semangatnya itu loh yang dia nggak dapetin sekarang. Bayangkan kamu berada di dalam labirin besar, dindingnya tinggi, jalurnya belok-belok, dan setiap belokan kayak tampak sama. Kamu jalan, belok kanan, belok kiri, nyobain berbagai arah, tapi kamu selalu kembali ke titik yang sama. Pastinya kamu jadi capek, jadi frustasi, pelan-pelan mulai meragukan kemampuan kamu sendiri. Itu yang dirasain banyak orang dalam hidup ketika hidup mereka sibuk terus, bergerak terus, tapi nggak pernah ngerasa benar-benar maju. Setiap hari terasa seperti pengulangan, tanpa makna. Mereka terjebak di dalam labirin kehidupan dan nggak pakai peta. Dan ini bukan hanya perasaan pribadi, bukan hanya perasaan kamu. Laporan Gallup di tahun 2024, hanya 21% karyawan yang secara global yang merasa terlibat dalam pekerjaan mereka. Artinya apa? 79% lainnya mereka merasa terputus, mereka nggak terlibat, mereka kehilangan arah. Dan ini bukan sekedar statistik. Ini kayak cerminan dari jutaan orang yang ngerasa bahwa hidup mereka berjalan tanpa tujuan. Dan lebih dari itu, 44% pekerja melaporkan bahwa mereka mengalami stres tinggi tiap hari dan menjadikan ini sebagai tahun kedua berturut-turut dengan tingkat stres tertinggi yang pernah tercatat. Stres ini bukan karena beban kerjaannya, tapi karena ketidakjelasan arah dan tujuan dalam hidup mereka. Jadi kamu nggak sendiri mengalami masalah ini. Banyak yang mengalami hal yang sama seperti kamu. Terjebak dalam rutinitas, kehilangan makna, merindukan panduan yang jelas, merindukan arah yang benar-benar firm gitu ya. Tapi kamu juga perlu ingat bahwa labirin juga punya jalan keluar. Dan menemukan peta itu adalah langkah pertama kamu untuk ketemu sama pintu keluarnya. Dan pintu keluarnya adalah kehidupan yang lebih bermakna dan lebih terarah buat kamu. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa selama ini kamu udah jalan terus, tapi malah ngerasa makin jauh dari arah hidup kamu, malah makin bingung dengan arah hidup kamu, mungkin bukan jalannya yang salah. Mungkin kamu belum benar-benar berhenti dan nanya, sebenarnya apa yang saya tempuh ini datangnya dari mana? Ini nilai hidup saya atau nilai hidup yang ditempelin sama orang lain? Sama masa lalu saya. Karena gini, kita sering sibuk lari dari satu target ke target lain, tapi kita lupa ngecek apa tujuan dari semua proses kita kejar mengejar target itu. Yang lebih parah, kita pakai pencapaian buat nutupin pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya nggak heran kalau mungkin kelihatannya hidup kita baik-baik aja, mungkin hidup kita penuh prestasi, tapi sebenarnya kita ngerasa kosong secara makna. Saya waktu itu pernah coaching orang yang hidupnya tuh kayak disiplin banget gitu. Tiap pagi dia bangun jam 5 olahraga, baca buku, itu disiplin banget. Tapi waktu saya tanya, kenapa sih lo ngelakuin semua ini gitu, dan dengan entengnya dia ngejawab, jangan sampai saya kalah sama si cari muka itu. Dia tuh jadi kayak punya kompetitor gitu di kantornya. Jadi bukan karena dia punya arah, tapi karena dia takut disalip sama orang lain. Dan kalau itu yang jadi bahan bakar dalam hidup kamu, maka nggak heran kalau kamu terus-menerus ngerasa capek, mulai kehilangan semangat, frustasi, karena kamu bukan bergerak dari dalam, kamu bergerak karena dikejar oleh ekspektasi, oleh standar, dan suara-suara yang sebenarnya bukan milik kamu. Para psikolog menyebut hal-hal yang saya ceritain tadi sebagai value disalignment. Artinya gini, kalau kamu lagi hidup nggak selaras dengan nilai-nilai terdalam yang sebenarnya kamu yakini, kamu kerja keras, kelihatan produktif, tapi jauh di dalam diri kamu kayak ada suara kecil yang bilang, ini sebenarnya buat apa? Dan ketika pertanyaan itu kamu cuekin terus, perlahan-lahan kan kamu mulai ragu, mulai kosong, dan lama-lama kamu bisa mulai kehilangan rasa percaya sama diri kamu sendiri. Jadi sekarang saya mau ajakin kamu coba bayangin satu hal, bayangin kamu punya mobil mahal, Ferrari gitu misalnya ya, Ferrari full feature lah, tenaganya besar, bannya bagus, tapi kamu isi tangkinya dengan bahan bakar yang salah. Mobil itu mungkin masih bisa jalan, tapi pelan-pelan performanya jadi turun. Suaranya jadi kasar, mesinnya ngadat, sampai akhirnya kamu berhenti bukan karena mobilnya rusak, tapi karena kamu nggak sadar selama ini kamu isi hidup kamu dengan sesuatu
yang bukan milik kamu. Makanya kalau sekarang ini kamu lagi ngerasa kosong, ngerasa nggak jelas, mulai muncul self-doubt, keraguan, meragukan diri sendiri, itu bukan sebuah kelemahan. Itu sebenarnya sebuah sinyal alarm. Sinyal yang muncul bukan buat nyalain kamu, tapi buat bangunin kamu. Biar kamu berhenti sebentar, ngecek ulang tentang nilai apa yang sebenarnya kamu korbankan demi validasi, demi aman, demi dibilang berhasil. Dan begitu kamu jawab jujur, kamu bisa mulai nyetir lagi, tapi kali ini tentu aja dengan bahan bakar yang tepat. Kalau kamu udah sampai di titik ini dan kamu ngerasa ada yang nggak selaras dalam hidup saya, maka saya nggak akan nyuruh kamu ikut seminar, ikut challenge 30 hari, atau langsung ambil keputusan besar di hari ini. Saya cuma mau ajak kamu mulai dari satu hal kecil. Duduk sebentar, ambil buku tulis, pulpen, mulai nulis. Ambil aja satu kertas kosong atau buku ya, dan jawab pertanyaan ini dengan jujur. Yang spontan aja jawabnya, tanpa mikir ini bagus atau jelek, tanpa mikir benar atau salah, tanpa ketakutan. Pertanyaannya adalah, apa yang sering saya lakuin, tapi setiap kali selesai saya ngelakuin, saya ngerasa kosong. Bukan apa yang bikin capek, tapi apa yang bikin kamu jadi hampa. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin bisa jadi pintu masuk untuk kamu mulai ngerti mengenai apa yang lagi nggak sejalan dalam hidup kamu. Terus, tanya satu lagi deh. Pertanyaannya gini, apa hal sederhana yang bikin kamu ngerasa hidup? Ini kan pertanyaan sederhana ya, jadi bukan sesuatu yang harus besar. Bisa sederhana kayak ngobrol tanpa topik dengan teman lama, atau dengerin lagu yang bikin hati kamu jadi inget sesuatu, atau nulis kalimat jujur yang nggak pernah kamu berani ucapin, atau ngelakuin sesuatu yang aneh. Karena kejelasan itu kan bukan soal rencana besar, tapi soal keberanian buat dengar suara kecil dari dalam. Dan kalau kamu butuh bantuan buat mulai, saya udah nyiapin, ada ebook anti bingung dan ada bonusnya. Bonusnya ini bisa kamu pakai workbook yang isinya bukan cuma teori, bukan motivasi, tapi kumpulan pertanyaan journaling yang saya pakai sendiri, dan juga dipakai banyak klien saya buat bantu mereka keluar dari rasa kosong dan mulai nemuin arah. Termasuk dalam paket itu ada ebook anti bingung, kamu juga bisa baca itu. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi kejelasan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Dan dia juga nggak bisa kamu beli dari motivator atau workshop manapun. Kejelasan itu muncul dari diri kamu sendiri. Saat kamu mulai berani jujur, berani berhenti, dan bilang ke diri sendiri, selama ini gua capek bukan karena salah jalan, tapi karena gua ngejalanin arah yang bukan gua banget. Dan kalau kamu ngerasa bahwa kayaknya gue lagi ada di fase itu, mungkin ini udah waktunya buat kamu untuk pelan-pelan mulai ngedengerin ulang suara kecil dari dalam diri kamu. Dan workbook yang saya bikin itu juga bukan solusi ajaib. Tapi kalau kamu ngerasa kehilangan arah dan butuh alat buat ngobrol lagi sama diri sendiri, workbook itu mungkin jadi titik awal yang bagus. Linknya ada di deskripsi video ini. Sekali lagi, kalau kamu belum siap beli, nggak apa-apa, simpan aja video ini, tonton lagi nanti. Pas hidup kamu lagi jalan terus, tapi hati kamu lagi ngerasa kosong, balik lagi untuk nonton video ini. Dan sebelum video ini selesai, saya cuma mau bilang satu hal, jangan biarin dunia yang berisik ngebuat kamu lupa gimana rasanya hidup dengan tenang. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu di video berikutnya. Saya Mas Yud dari Tujuanko. Salam kejelasan.